Memang medsos ini sangat berpengaruh, saudara. Ya. Kalau saudara ingat, ya mungkin ini anak-anak milenial tidak tahu soal itu. Tapi orang ini generasi tahun 70, 80. Oh, orang tahu dulu saudara. Sampai mau bilang wow saja. Kayaknya orang jarang deh bilang begitu. Ya, orang Indonesia maksudnya. Toh, kalau orang bule itu biasa itu orang begitu. Toh, saudara menyanyi cuma satu orang. Yang dengar saudara menyanyi cuma satu orang. Dia tepuk tangan, tahu enggak? Kalau orang kan, bisa le, duduk jangan berdiam cok. Nah, kan begitu orang menghadapi model tuh. Sekarang tuh jarang saudara yang model. Semua pokoknya tahu, wow, keren, mantap. Pokoknya sudah semuanya tuh. Kalau dulu jarang seperti itu, jarang. Nah sekarang orang semakin sadar tentang apa yang keren, yang luar biasa. Oh yang ini manusia bilang luar biasa. Pokoknya semua yang tidak biasanya, nah itu kan luar biasa. Tidak biasa. Oh. Tidak tampak seperti yang normal, yang pada umumnya. Itu pasti orang sering bilang wow, itu keren. Oh. Saya sudah pernah lihat ada video tadi yang muncul saudara, ada yang posting kembali, tapi saya sudah pernah lihat itu. Tapi tadi saudara terkejut lagi, wah iya ini ya. Kayaknya di sulut sini saudara, mungkin ini Minahasa ya. Kalau mau lihat modelnya. Tuh. Ada Senin tahu itu bapak-bapak atau apa. Dia bersepeda ya. Lepas tangan lalu memuji Tuhan. Ya, saya lihat tadi kayaknya lewat kuburan. Mungkin itu daerah Langoan kali atau apa tadi? Segala puji syukur ya. Jadi dia jadi tanpa tangan tuh, lepas tangan kong dia, ada yang syuting lah pasti tuh. Sengaja itu bikin konten. Nah itu, biar dia cuma menyanyi biasa, tapi karena dilakukan dengan cara yang tidak biasa, orang pasti akan, wah saya lihat tadi kayaknya itu viewernya, itu DP penonton, entah itu. Kayaknya ratusan ribu atau apa. Wah orang share. Tuh, saya sudah tidak perhatikan kalau itu berapa banyak, yang jelas pokoknya mencengangkan saja. Ya, jadi baik di Sikap maupun itu orang-orang yang menonton dan bereaksi di yang dia di postingan itu ya. Saya sendiri mesti akui wah itu keren ya. Ada lagi yang luar biasa lagi, ada siapa aku tidak nama, ada bapak-bapak ya, dia pasti kalau dia bahafal itu dikobong ya, entah sementara mau masak atau apa ya, kong dia semua bahafal misalnya 10 pasal sekaligus dia hafal 10 iya saudara. Loh itu penghafal kitab bapak itu. Aduh kalau lihat DP penampilan pasti saudara langsung ini orang miskin. Ya. Dan dia menjadi terkenal ya. Gara-gara dia penghafal Alkitab. Bukan penghafal 1 ayat, 10 ayat, 10 pasal. Kalau tidak salah pernah 20 pasal. Dan begitu banyak saudara, entah kitab inilah dia bilang. Habis itu orang semua tukang rekam bilang, kong om apa leh? Oh ada leh kitab ini, ada leh ini. Dari pasal sekian sampai pasal sekian. Itu biasa sebenarnya, maksudnya yang dia hafalkan Alkitab. Nah orang kan itu biasa. Tapi karena dilakukan dengan cara yang tidak biasa, apalagi yang menghafal begitu. Bayangkan, ini sementara ada bakar-bakar ikan dorang, ya. Kong dia bahafal.
bukan pendeta maksudnya. Pasti bukan pendeta kalau mau lihat model, pasti bukan pendeta. Nah itu saudara, saya juga mesti akui, wah itu keren. Ini mesti diakui. Mungkin juga kita kalau mau coba mau uji berapa banyak ayat yang ada kita kepala, saya tahu pasti banyak saudara. Kan tiba-tiba bayangkan yang tidak disiapkan tiba muncul ayatnya muncul kan, berarti kan termasuk juga menghafal ayat ya. Tapi kalau mau bilang penghafal kitab sama dengan itu om itu ya no. Perasaan tuh hari kita pernah mau coba, belum berhasil. Belum berhasil. Ya. Saya pernah lihat juga ada seorang pengkhotbah, dia orang Chinese ya, tapi so tinggal di Amerika. Tahu? Kalau itu memang pendeta itu gembala. Usianya kayaknya dia 51 gitu, usianya segitu. 15 ya kayaknya begitu. Terkenal sebenarnya namanya. Dia pernah berkhotbah dengan surat Filipi yang dia hafal dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Dan orang-orang sambil dia mengucapkan ayat-ayat itu, saya lihat orang syuting tuh jemaat tuh, ada yang begini, air mata so ciri. Itu dia cuma baca Alkitab. Cuma menghafal Alkitab. Ya. Filipi dari pasal pertama sampai pasal berapa tuh? Pasal 4. 4 pasal padahal. Dia tidak berpuisi sama sekali, bicara saja biasa. Tapi itu memang dia mengucapkannya. Saudara lihat apa dia langsung tahu. Ini dia mengucapkan ayat itu. Bukan sekedar berhafal. Dia mengucapkannya dengan hatinya. Nah, memang luar biasa. Sesuai dia sampai begini. Oh Tuhan. Itu kan masalahnya khotbah. Saudara tahu enggak? Ya, surat-surat Paulus itu khotbah. Khotbah yang ditulis. Ya. Kepada jemaat-jemaat yang dia kirim. Ya kan? Itu khotbah. Semakin sering saudara membacanya, ya, saudara mendoakannya, ya toh. Saudara isi doa apa? Pernah enggak saudara berdoa mendoakan ayat yang kau baca? Pernah enggak? Tuh, saya sudah praktekkan saudara. Sekalipun tidak sering, ya. Pokoknya kalau diingatkan saya mendoakan itu ayat. Ya, apalagi nih kalau habis berkhotbah begini. Ini kan masih segar sekali di pikiran. Oh, itu ya yang sering saya doakan 2 Petrus pasal 1. Ya. Yang saya sering bilang ke saudara 7 ketambahan iman. Itu saya doakan. Ya, karena Tuhan bilang, bila hal-hal ini ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu tidak akan tersandung. Justru yang terjadi adalah panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Petrus yang bilang, kau mau salah di mana? Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Lalu kamu tidak akan tersandung. Artinya, kalau saudara tidak memilikinya, di situ juga ada. Kalau orang itu tidak memilikinya, orang itu akan menjadi buta dan picik. Ya. Ini buta mata hatinya, saudara. Jadi picik dia. Sementara orang kalau bilang picik itu, ini dia nyak mengerti, nyak mengerti pak kita, nyak bisa lihat pandangan secara umum. Nah itu dianggap picik.
Baca Alkitab tulis apa kalau picik? Tuh, berpikir picik itu bagaimana? Kamu tidak cocok dengan firman Allah, itu picik. Cara pandang Tuhan, cara pikir Tuhan, rencananya setinggi langit dari bumi antara manusia dan Tuhan. Setinggi langit dari bumi. Kok saudara dapat gampang-gampang. Loh. Angkat saudara. Coba ya. Pendeta-pendeta yang dulu bersemangat bicara tentang Tuhan, bicara tentang Alkitab, waduh ya, sangat menghargai prinsip Alkitab dan kemudian bilang surganya ndak ada, surganya sudah di bumi, nerakanya ndak ada karena Tuhan itu maha kasih, ndak akan dia mau hukum orang di neraka. Loh, kamu sedang berkata bahwa Yesus bukan Tuhanmu karena Yesus bicara tentang neraka. Ya. Sekali lagi saudara, ada orang-orang tertentu yang menghitungnya, mereka berkata ternyata ya, dibandingkan para penulis yang lain di Perjanjian Baru, Yesus adalah pribadi yang membicarakan neraka lebih banyak dari yang lain. Loh, dia sang kebenaran, sang firman itu sendiri membicarakan neraka lebih dari yang lain. Nah, saudara mau suka dengar pengkhotbah yang mengikuti contoh Yesus atau mengikuti sampai contoh? Coba saudara. Kalau Yesus ternyata membicarakan neraka lebih dari yang lain. Kongso di mana ini? Para jagoan. Jagoan Alkitab yang justru bilang, mari torang jangan berpikir sempit. Nah itu. Ya, orang kalau bilang berpikir picik, nah itu biasanya orang pakai kata ini, pakai kalimat. Dia itu berpikir sempit. Kalau berpikir luas bagaimana? Dia bisa menerima keadaan dunia ini. Jadi semua orang yang bicara biarnya tidak cocok dengan firman Tuhan, jangan berpikir sempit. Sempit bagaimana? Yang bilang Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, artinya langit dan bumi dibandingkan Tuhan. Gimana coba menurut saudara? Kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan kira-kira dibanding dengan langit dan bumi, mana lebih besar, Tuhan atau langit dan bumi? Coba. Lalu saudara sebesar apa? Jangan makan puji soal itu. Iya saudara. Bagaimana mungkin kalau orang baca Alkitab, lalu orang yang membicarakan Alkitab, saudara berpikir itu, berpikir picik, berpikir sempit. Loh kamu tuh gimana? Itu, kamu menghina Tuhan. Dia yang pencipta semesta. Artinya semesta bahkan ada di dalam dia. Kalau orang ada di dalam semesta. Coba. Dia pencipta langit dan bumi. Mana tuh ayat? Langit adalah tumpuan kakiku. Yang bilang Tuhan. Kong siapa yang lebih besar dari Tuhan? Tuh, kong bilang Tuhan sempit. Tuhan sempit. Yang kedua ya. Orang pe otak kacili. Bagaimana tuh orang otak pe besar? Itu kecil. Dia sang pencipta. Kong bayangkan orang mau terangkan tentang Tuhan. Dan berpikir bahwa orang jago. Waduh pokoknya ini paling paling jelas. Jangan jelaskan sesuatu di luar apa yang Alkitab nyatakan. Pakai referensi dari luar Alkitab. Lalu kau berpikir itu lebih luas dari cara pikir Alkitab loh. Kamu menghina Roh Kudus. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku. Oh ya, bumi adalah tumpuan kakiku. Oh, langit tahtanya,
Bumi tumpuan kakinya tanpa taruh kaki. Kok? Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Yesaya berapa lekoten tuh? Ya. Rancanganku bukan rancanganmu. Yesaya 55, 53. Iya. Lima ayat 8. Tuh, nah ini semua orang sudah tahu mana Bapak? Orang baca-baca. 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Terus, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuh, kong orang mau pikir Tuhan salah. Tuh, dengan tuh lagu Allah tidak pernah salah. Tuh, bagus bantar kasih ingat. Orang mau nyanyi lagu itu. Ya. Ingatkan dirimu yang selalu salah orang. Kalau manusia soalnya tidak pernah salah, engkau pasti yang paling salah. Ulang. Kalau engkau berpikir engkau tidak pernah salah, harusnya Anda sadar sekarang. Kenapa? Kamu yang paling bersalah. Yang tidak pernah salah itu cuma Tuhan. Tuh, saya membicarakan kebenaran. Ya? Dan selalu kan saya bilang ke saudara, saya berjuang untuk melakukannya. Artinya belum dapat backing dengan baik. Ada saja lain kali di kata-kata yang tidak salah, cara pikir so salah. Itu saudara. Ya? Kalau saudara tidak mau mengakui bahwa Tuhan bisa membuktikan kesalahanmu, loh, kamulah orang yang paling salah di dunia ini. Gitu harusnya sadar, saudara. Tuh, Tuhan mau rubah bagaimana? Pak orang kalau orang pikir orang tidak pernah salah. Kok Tuhan mau rubah bagaimana? Ya saudara memang tidak perlu Tuhan berarti. Kenapa? Loh, Tuhan ada untuk membenarkan kita. Tuh, untuk memperbaiki cara kita hidup kan. Untuk mengubah cara pikir kita. Sehingga akhirnya cara kita menjalani hidup di dunia ini, sementara menantikan dia datang, akan lebih hari lebih tepat. Jalanku dari jalanmu. Setinggi langit dari bumi. Kok manusia mana dapat jelaskan Tuhan lebih dari apa yang Alkitab jelaskan pada kita? Cara Yesus menjelaskan tentang Bapa. Coba mana itu? Ya, Filipus bilang kepada Yesus, Guru, yang penting tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Itu sudah cukup. Oh, itu sudah cukup. Tentu dia pikir, duh daripada Yesus banyak bicara, coba kok yang jelas-jelas cukup. Oh, kata Filipus kepada Yesus, apa? Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah, kan? Kalau orang, waduh, itu pertanyaan yang jelas, yang cerdas. Kong Yesus bilang apa? Coba tolong lihat. Mari baca. 3. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, kata Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku?
Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Aduh. Tinggal saya bilang, Akang orang ini lain kali sama dengan itu Filipus itu. Sebelum dia mengerti. Orang kira, waduh baru orang pertanyaan. Pendeta pusing kepala. Pendeta bingung mau cari referensi mau pakai yang mana ini? Bahasa Yunani? Kan bahasa Yunani, baku lain dengan bahasa Latin. Itu lebih tua. Baru bahasa apa? Atau pakai baju bahasa Ibrani. Bagaimana kalau pakai bahasa roh, Jo? Ini cara Yesus menjelaskan. Sekali lagi. Cara Yesus menjelaskan sesederhana ini. Tidak percayakah engkau? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Toh? Soli apa kita? Angko soli itu Bapa. Lo bayangkan. Kong orang sekarang, nah ini. Kenapa terjadi penyesatan? Karena ada orang membuktikan. Ini semua baku-baku laeng. Ya, dan akhirnya malah jadi sesat. Orang jadi bingung. Ini sebenarnya maksud ada berapa? 3 mar 1, 1 mar 3 orang bingung. Ya. Lalu Yesus bilang seperti ini. Saya sebenarnya begini saudara. Kalau saudara baca cara Yesus menjelaskan. Dibandingkan dengan manusia sekarang. Orang mau cari supaya intelektual manusia. Dipuaskan dengan jawaban itu. Harusnya kalau saya mau jawab. Kenapa? Ini Yesus penjawaban. Engkau lebih tahu dari Yesus. Dia turun dari sana. Dia di dalam Bapa, Bapa di dalam dia. Dan ini cara dia penjelaskan. Dialah hikmat itu, dialah firman itu. Kok engkau mau jelaskan bagaimana? Harusnya seperti yang Yesus jelaskan, bagi itu orang penjelasan. Bagaimana Alkitab menjelaskan, bagi itu orang penjelasan. Kalau orang yang nak mengerti dah, loh suruh dong berdoa. Kalau orang masih nak mengerti, ya sudah dong. Orang ini mau tahu tuh. Coba, ini debat-debat yang dilakukan. Kenapa? Kong siapa sobat-sobat gara-gara debat ini? Sampai akhirnya orang itu sendiri yang mengalami Tuhan menjumpai dia. Nah kan? Atau dia baca dan kemudian dia merasa ada sesuatu di hatinya. Baru jadi Kristen. Berdebat ya sampai sobaku mau make dorang. Yang ada itu cuma bikin banyak viewer. Padahal ini cara Alkitab menjelaskan tentang siapa Yesus. Ini Yesus yang bilang, saudara bayangkan nih, Yohanes 14. Coba. Kok masih ada yang bilang Yesus bukan Allah. Nah coba. Aku mau jelaskan bagaimana ini. Tuh. So itu. Dorang ini langsung baku mengada dengan Yesus ya. Filipus waktu itu, waktu dia bertanya, itu dia bukan bertanya dalam doa. Langsung tanya apa tuh Yesus ada pada dirimu kepada dia. Dan Yesus malah bilang apa? Coba tadi ayat 9. Telah sekian lama. Bayangkan Yesus. So sekian lama aku bersama-sama kamu lipu. Filipus kan lipu. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu lipu. Kong angko masih nyandak kenal pak kita. Coba ini. Coba. Kok orang masih mau pertanyakan Yesus bukan Allah. Loh kamu ini otakmu tuh Tuhan yang bikin. Tuh. Jangan lebih pandai dari Alkitab. Berdoa supaya kamu percaya apa kata Yesus. Selama toh tentu so pasti baca ini dia. Nah, sungguhkah kau mengenal Tuhan? Nah, coba. Benarkah orang so kenal tuh Tuhan? Harusnya kan buktinya orang mengenal Tuhan. Orang tidak tertarik dengan dunia ini. Satu. Kedua,
Orang yang mengenal Tuhan tidak mengkhawatirkan dengan kita mau makan apa besok. Tuh, itu kan Yesus bilang. Hah? Semua itu dicari oleh bangsa yang tidak kenal aku. Jadi waktu saudara sekarang ini dibingungkan oleh sesuatu yang Tuhan bilang jangan dikhawatirkan, kau belum mengenal Tuhan. Oh, jangan sok jago. Oh, kita jago kalau teori Trinitas. Berapa banyak orang yang jago yang kemudian justru melakukan penyesatan kemudian. So bilang Akang berdoa itu dalam nama Yesus. Wah, aku sekarang so baking pemahaman baru. Tuhan yang tidak pernah lo suruh begitu. Coba lihat Alkitab yang bilang tuh berdoa dalam nama Yesus, baptis dalam nama Yesus. Ini berdoa dalam nama Tritunggal. Mana DP ayat? Allah yang tidak ada nama. Bagaimana? Bilang Yesus mau lahir anak Allah, namakan dia Yesus. Kok dia tidak ada nama? Yohanes 17 bilang, Bapa, peliharalah mereka dalam namamu. Namamu yang engkau berikan kepadaku. Kok masih mau dipertanyakan? Oh, bukan itu tuh Yesus bermaksud. Engkau mau cari sesuatu yang tidak ada di situ. Yesus bilang dalam namamu, nama yang engkau berikan kepadaku. Kok dia mau cari deh, bukan Yesus DP nama. Loh, kok siapa dong DP nama? Aduh, saya kira bagaimana nih orang-orang? Tuh, ini kan jago sekali. Tuh, orang bicara pikir, bogo-bogo orang pikir. No, yang bogo-bogo ini siapa? Alkitab Yohanes 17 coba, Dek. Yohanes 17 ayat 11. Tuh, sampai orang pikir ini pendeta cuma bicara-bicara banyak di ayat, coba mana? Ini pasal yang sama saudara. Di pasal 17 ini ada 3 kali ulang kalau tidak salah. 3 kali ulang Yesus dia bilang, ya, dalam namamu, nama yang kau berikan kepadaku. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ini doa Yesus ya saudara. Doa Yesus. Nah, kadang-kala saya berlutut dan mendoakan doa Yesus. Kira-kira apa ini? Dari doa Yesus ini apa itu kita mau doakan? Iya saudara. Atau kadang-kala saya simpelnya kita berlutut, kok kita baca ini doa Yesus. Tuhan tolong seperti engkau menginginkannya, mendoakannya. Tolong hambamu memiliki keinginan seperti keinginanmu. Aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Apa? Mari tolong sama-sama. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kemana? Mana ada ayat lain tuh? Coba di pasal yang sama saudara lihat ya, ini Yohanes 17. Saudara bisa baca lagi nanti. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Namamu ya, namamu Bapa. Ini kan Yesus berdoa kepada Bapa. Mana ada lagi? Memang tadi itu yang paling jelas tuh. Ayat 11. Juga ini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mana yang Paulus bilang, oh, semua doa kalau nyanda pakai nama Yesus nyanda sah. Saudara jangan main-main. Latih dirimu ya, kalau belum pernah berdoa seperti itu, latih dirimu ya, selalu terakhir dalam nama Yesus.
Semua yang kau lakukan, lakukan dalam nama Yesus. Begitu. Bukan cuma berdoa, semua yang kau lakukan. Coba, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. So itu tuh orang tuh untuk semua hal, apa saja tuh Yesus tolong. Oh Yesus. Itu memang nama, saudara. Saya bayangkan orang sekarang tuh, orang mau kasih tunjuk kalau orang tuh pandai sekali. Oh bukan itu Tuhan bermaksud. Kong ini apa dah? Ada tulis ini dan ini apa? Kok bisa Paulus mengerti begini? Saya bilang ke saudara, waktu Petrus melakukan pembaptisan, padahal dia ada dengar. Dorang yang dengar langsung itu amanat agung. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kongki apa DP pelaksanaan? Dalam nama Tuhan Yesus. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka. Karena don tanya apa? Coba ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada orang-orang yang bertanya itu. Apa? Bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Siapa bukan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Siapa dia mesti bilang dalam nama Yesus Kristus? Ternyata Petrus dan kawan-kawan memiliki pengertian yang sama. Nggak ada yang baku lain. Paulus datang, Paulus kan bertobat kemudian. Setelah sekian waktu Yesus sudah angkat ke sorga. Roh Kudus sudah dicurahkan. Baru Paulus bertobat. Loh, Paulus tadi Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kok bisa orang semua itu yang ada yang bakalai? Nggak ada yang kontra. Kong sekarang ini orang gereja ini sana bikin gereja, sana bikin gereja karena bakulai pemahaman. Alkitabnya sama, pemahamannya beda. Siapa yang orang yang tidak sama dengan ini? Ya kan? Para rasul tidak mungkin salah. Karena dorang langsung dengar. Dorang langsung mengerti. Yesus bilang baptis mereka dalam nama. Nama. Bukan dalam Bapa. Dalam nama. Nama Bapa. Anak dan Roh Kudus. Kong dorang bicara baptis dalam nama Yesus Kristus. Berarti ini tuh nama yang mesti digunakan. Coba. Begini dianggap salah. Aduh. Yang dulu gereja yang mengakui pemahaman ini sekarang berbalik. Aduh saudara, ini di muka mata. Tahu, saudara. Maka kita tidak usah bilang. Tapi yang jelas, orang sedang hidup di masa di mana Alkitab diselewengkan. Orang cuma kenal istilah back to the Bible. Makan puji. Back to the Bible kata. Tapi dong so backing pemahaman yang berbeda dari apa yang Alkitab tulis. Berdoa saudara, semoga orang sampai Tuhan datang. Udah sampai Tuhan datang, sampai kita mati. Kemudian tuh kalau saudara masih hidup, salah sendiri kalau saudara backing jo lain. Tuh orang tak lain. Oh mana-mana no. Karena keputusan
Di tangan masing-masing. Tuh. Kalau cuma mau lihat begini, berarti kamu yang belum dibaptis dengan cara ini, dosamu belum diampuni. Ini untuk pengampunan dosamu, kamu akan menerima Roh Kudus. Lah, ini Alkitab tuh. Coba, mana lagi yang lain? Nah, jangan bilang, oh cuma satu kok. Oh. Saya kan pernah bilang ke saudara, ya ini pada orang yang di live sana. Coba buktikan kalau ada baptisan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Cari kalau dapat. Kalau dapat tulis di situ. Tuh, kalau yang tidak dapat jangan tambah ya. Jangan tambah. Karena semua pelaksanaan baptisan yang ditulis di dalam Alkitab. Masalahnya Alkitab tulis saudara. Tuh kasih yang Alkitab kalau yang tidak tulis. Bolehlah orang mesti mau cari DP. Apa tuh? Iya, mau bikin pemahaman, mau cari mengerti sesuatu yang tersirat di dalamnya. Ini soalnya tidak tersirat, ini so tersurat. Mau cari itu DP tersirat, bayangkan kuat orang. Ini so ada yang jelas, mau cari. Lu bukan itu sebenarnya kok dia maksud. Gimana sih angko? Bilang juga kalau angko keras kepala. Tuh, ini mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan sejelas ini dan kalian tidak mau dengar. Itu. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini dorang pakai, nah buktinya tuh lihat. Karena dorang hanya dibaptis, jadi hanya. Makanya mesti pakai Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu baru tidak hanya. Kalau seandainya baptisan yang mereka lakukan di sini salah. Berarti saudara baca secara lengkap pasal 8, saudara akan lihat. Baptisan itu tidak diulang. Di sini. Kenapa? Karena mereka sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tidak usah diulang. Sementara ada contoh yang lain yang dibaptis ulang karena di situ tidak pakai nama Yesus. Itu baptisannya diulang. Kisah 19. Ini tidak diulang ya saudara. Berarti itu orang yang berpikir mereka hanya dibaptis. Berarti karena salah mengerti. Tuh, jangan sok pandai di situ. Baca dengan lengkap pasal 8 supaya tahu. Tuh, jadi hanya dibaptis dalam nama Yesus maksudnya karena mereka belum dibaptis Roh. Gitu. Jadi itu hanya di situ itu penjelasannya. Ya, makanya mereka tidak lagi dibaptis ulang. Tapi kisah 19 mana Dek? Lalu kata Paulus kepada mereka, coba lihat ayat 2. Katanya kepada mereka, ini Paulus yang bilang ya. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? So baptis dorang. Paulus tanya kalau begitu baptisan itu mana? Baptisan yang mana yang kamu yang sudah dilakukan padamu? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Ingat baptisan Yohanes Yesus belum terangkat. Belum ada perintah khusus untuk menggunakan namanya. Ya, itu pengertiannya kalau saudara baca baptisan Yohanes. Ini baptisan tanpa nama. Lalu lihat ayat 4. Kata Paulus baptisan Yohanes pembaptisan orang yang telah bertobat. Ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripada Yohanes, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Iya saudara. Ini baptis ulang. Karena belum lengkap DP nama. Enggak percaya. Apa? Belum pakai nama. Jadi belum lengkap itu baptisan. Kalau baptisan belum lengkap, ulang.
Itu tuh yang tidak salah. Baptisan ulang-ulang marnya tidak ada nama, tetap salah baptisan itu. Bukan angko so 20 kali dibaptis, kok so 20 kali dibaptis. Loh, selama baptisanmu belum lengkap berarti belum genap angko, tahu enggak? Yang bilang sampai yang bilang Alkitab kok bagaimana? Siapa yang bilang kita? Saya kan baca dari tadi Kisah Rasul. Tuh, makanya saya bilang, tuh, sana tuh yang jago-jago, no, coba bilang, temukan ayat, coba, mana? Mana angko ayat? Dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus, mana? Jangan cuma Matius 28. Matius 28 itu Yesus berperintah, tapi pelaksanaannya kan Kisah Rasul. Pelaksanaannya yang lihat. Kalau Kisah Para Rasul tulis begini, menurut saudara apa Petrus salah? Paulus salah? Kamu yang salah. So itu bekerjalah sesuai dengan apa yang Roh Kudus taruh. Saudara pikir aku gampang tuh Alkitab? Yang harusnya dibahas tidak perlu dibahas. Yang soalnya tidak perlu dibahas itu yang dibahas. Aduh. Jadi selama baptisanmu belum lengkap sebenarnya engkau belum dibaptis. Biar 50 kali baptis. Duh itu komang sesat. Mana DP sesat? Ini baptisan ulang napa ya DP catatan. Bilang sesat kata. Jangan ngana permainkan baptisan. Loh lihat baptisan belum cocok. Hah? Baptis ulang. Mana DP ayat? Ini dong DP ayat. Ya, baptis ulang Kisah 19 ya. Tuh. Orang yang tidak baca dengan lengkap, saudara baca dengan lengkap. Tuh, kalau masihnya tidak mengerti, lu tanya di situ. Tuh, nanti dijelaskan saudara. Lebih lagi ini bayangkan mau cerita lain, kok jadi cerita lain. Tuh, yang jelas saudara sekali lagi, bayangkan sebenarnya kan ini harusnya dang. Kalau cuma mulia begini kan, kalau menurut saya sebenarnya mudah untuk dimengerti. Ini kan so bahasa Indonesia masalahnya. Tuh, kalau kok masih pakai bahasa lain, bahasa Indonesia. Tuh, Lukas pasal 7, coba adik. Lukas pasal 7. Mereka tidak mau dibaptis karena apa? Lukas pasal 7 ayat berapa kotin itu? Coba cari kata dibaptis itu pasal 7. Lukas. Bukan. No. Mereka tidak percaya. Makanya mereka menolak dibaptis itu. Tuh, lihat Lukas pasal 7 ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Alasannya ada. Ahli Taurat dan orang Farisi yang menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Mengapa disebut Yesus yang bilang ini? Mereka menolak maksud Allah terhadap mereka. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Yang tidak mau dibaptis, kau menolak maksud Allah terhadap dirimu. Nah ini masih baptisan Yohanes. Yesus masih ada. Nanti dia mau pergi toh. Waktu dia mau terangkat baru dia bilang baptis dalam nama. Sebelum itu tidak ada baptis dalam nama. Tidak ada. Baptis aja. Terus ada lagi. Toh? Ayat sebelumnya kayaknya. Seluruh orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran. Tadi yang menolak kebenaran, menolak maksud Allah, bukti dari penolakan mereka adalah mereka menolak untuk dibaptis. Sekarang
bukti dari orang yang mengakui kebenaran Allah. Apa? Mereka memberi diri dibaptis. Itu. Jadi mengakui dan menolak ada alasannya di sini. Jadi jangan, orang bilang amin. So mengakui. DP bukti mesti ada. Kalau selama engkau belum backing, berarti masih menolak. Kalau mengakui backing, itu baru DP nama mengakui. Jangan sampai engkau mati sebelum lain kalau saudara belum dengar. Karena saudara sudah dengar berarti Tuhan akan menuntut itu daripadamu. Tuh orang yang ingin tahu ya itu urusan lain. Saudara yang sudah dengar berulang-ulang salah sendiri. Kali lagi yang mengakui memberi diri. Yang menolak untuk dibaptis. Berarti menolak kehendak Allah terjadi pada mereka. Ingat waktu Yesus minta dibaptis, dia bilang apa? Waktu Yohanes bilang, wah aku yang mesti dibaptis. Oh Yesus bilang, demikianlah aku menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam diriku. Jadi baptisan menggenapkan kehendak dan maksud Allah dalam hidupmu. Tentu kalau 4 orang itu langkah awal sebenarnya. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Apa maksud baptisan? Kehendak Allah digenapkan dalam hidupmu. Itu baptis. Itu. Apa nama tidak perlu? Kalau nama tidak perlu, Yesusnya tidak perlu bilang dan para rasulnya tidak perlu tegaskan. Bayangkan orang-orang waktu itu sadar. Oh Tuhan, berarti orang so salah. Kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Sudah bertobat berdoa terima Yesus. Apa Petrus bilang begitu? Nah, bertobat dan beri dirimu masing-masing untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Orang sekarang kan sudah. So bertobat tuh terima Yesus. Akui Yesus adalah Tuhan. Nggak usah kamu sudah lahir baru. Ini bayangkan di pemahaman masa kini. Tuh, engkau so bikin pemahaman baru. Yang Alkitabnya tidak pernah ajar. Bayangkan. Kemudian ada lagi pemahaman yang lain. Sampai so baptis. Belum terima Yesus engkau. Saya kan ini mau bilang so gila atau apa? Ya kan? Belum terima Yesus. So dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kok belum terima Yesus? Hanya karena belum ikut DP doa. Iya kok ini dia. Nanti sebentar kita bilang kalau siapa yang bilang itu. Baru sebentar saudara kaget. Masa sosas iyo ada dengar sendiri Ada lihat yang mata sendiri, ada dengar dan telinga sendiri. Baru saudara tahu itu dia. Saya kok benar-benar kadang-kadang saya sampai begini. Tuhan bukan main dang. Orang pandang enteng. Ini firman Tuhan, apalagi kan baptisan dibicarakan oleh gereja Pentakosta. Tuh, saudara semua yang dengar sini, semua saudara rasa saudara bertobat semua. So kenal Tuhan. Tuh orang lebih kenal tuh Tuhan daripada ses. Pusing. Hati-hati saudara untuk berpikir bahwa orang so tahu pada orang kotek ini tahu. Hati-hati. So, balik ulang tadi di Yohanes 10 deh. Filipus tadi Yohanes 10 toh. Yohanes 14 oke. Tidak percayakah engkau ini ya? Bayangkan ini. Tuh. Ayat 9 tadi deh. Ayat 9. Bayangkan. Ini Yesus berkesimpulan.
Dengan cara Filipus bertanya, Filipus belum kenal. Yang bilang siapa? Jangan bilang ini berpikir picik ya. Yesus yang bilang. Ini cara pandang Yesus setelah mendengar pertanyaan Filipus. Jangan angkul. Oh itu terlalu sempit pikirannya. Lalu bilang Yesus kok bagaimana kamu? Oh, kalau saya yang buat kesimpulan salah saya. Ini kan yang orang udah baca napa Yesus berkata-kata. So sekian lama. Toh aku bersama-sama kamu lipu. Toh kong angko masih ndak kenal. Aduh. Kamu siapa yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Kong orang masih bilang Yesus bukan Bapa. Iyo Yesus bukan Bapa, tapi ternyata kan Yesus bilang harusnya ngoni lihat pak kita sama dengan ngoni so lihat pak Tuhan, lihat pak Allah Bapa. Mau ragu apa? Tuh sekarang zaman Roh Kudus, tuh orang bilang Yesus, kenapa Roh Kudus marah? Coba saudara apa? Kalau mau cilaka dengan apa saudara begini, Roh Kudus tolong, selalu bilang Yesus tolong, kok sabar marah? Ini kan ini coba lihat. Oh ini so bukan DP zaman. Ini zaman Roh Kudus. Oh iya jadi kalau berdoa apa Roh Kudus. Oke apa dang semua mesti pakai dalam nama Yesus. Memangnya waktu Paulus dia bilang itu zaman apa dang itu? Itu bukan zaman Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Berarti zaman Roh. Kong apa mesti semuanya hal dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau nama itu tidak penting, harusnya mau dalam nama Roh Kudus kek, dalam nama Bapa saja. Boleh toh? Kami berdoa dalam nama Bapa. Amin. Loh kan sama-sama Allah. Kok apa di situ tadi penegasan baik perkataan maupun perbuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kok mau salah di mana? Masih ragu lagi ini dasar keras hati. Oh, kamu menolak maksud Allah terjadi padamu. Siapa telah melihat aku telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin, ini sebenarnya begitu. Bagaimana mungkin engkau berkata tunjukkan Bapa kepada kami. Zaman sekarang pandai sekali. Begini dan begitu, begini begitu. Tadi saya baru dengar lagi ada satu pendeta dia bilang pertama cuma El. Sekarang orang so pakai Elohim, akhirnya orang so bingung. Ini, pokoknya ini semua ini bayangkan saudara, saya sampai berpikir begini, Tuhan, so bilang akang napa ini Alkitab. So itu, saudara mau cari tahu, mau mengenal Tuhan, baca Alkitabmu, berdoa. So, saudara dengar ini firman Tuhan, kalau saudara belum seret, so itu berdoa. Doakan apa yang kau dengar. Oh, jangan sepelekan saudara. Oh, hanya karena orang-orang itu jago bicaranya. Oh, dengan istilah-istilah asing yang dorangnya nak mengerti dan angkol nggak mengerti. Oh, ini mesti pakai tuh. Kalau nggak cukup kalau cuma bahasa Indonesia. Kalau nggak pakai bahasa Yunani. Dapat rasa dang masih bodok. Orang nih mau percaya. Jadi orang nanti percaya kalau ada DP istilah asing. Baru orang percaya. Percaya tuh orang itu. Pasti ini pandai. Gimana sih? Yesus pakai bahasa Indonesia. Maksudnya ternyata perkataan Yesus dapat diindonesiakan. Ulang. Ternyata perkataan Yesus dapat diindonesiakan. Kong angko masih mau cari bahasa lain. Kecuali di sini ada sesuatu yang agak membingungkan. Nah sudah mari orang periksa. Kira-kira kalau bahasa aslinya dan apa KTN? Itu kalau yang membingungkan. Ini kan sebenarnya tidak membingungkan. Ini seharusnya saya tidak usah jelaskan. Saudara seharusnya sudah mengerti. Oh. Ini sekali lagi. Orang sedang hidup di masa di mana orang pokoknya
Orang membuktikan dengan hikmat berkata-kata. Pengetahuan mesti dibuktikan dengan ini, dengan itu. Aduh kasihan. Ya. Padahal napa? Begitu jelasnya. Bayangkan waktu Petrus menjelaskan apa yang dorang mesti lakukan. Apa? Ada pakai modul berapa lembar? Itu dia bilang tadi. Waktu itu bahkan yang tidak ada nih. Ini perjanjian baru kan belum ada. Kisah Rasul belum ada. Orang bahkan menjelaskan Injil dari perjanjian lama. Bayangkan. Dengan cara pikir, cara pandang perjanjian baru. Heran tuh orang sekarang. So ada perjanjian baru. Dan orang menerapkan prinsip perjanjian lama. Bukan perjanjian lama tuh orang jangan baca. Loh, perjanjian lama ini dasar kenapa ada perjanjian baru. Kayak apa begini? Oh iya, periksa perjanjian lama. Jangan pakai cara perjanjian lama. Khususnya cara ibadahnya. Karena di perjanjian lama ada air suci. Sampai perjanjian baru orang mau terapkan air suci. Mana DP bukti? Aneh. Kenapa dong Musa ternyata memercikan air suci? Aduh. Yesus sampai menyucikan bait Allahnya tidak pakai air. Pakai cambok. Coba gua kalau. Aduh kasihan. Tuh Petrus para rasul. Coba cari kalau dapat. Kalau tidak dapat jangan tambah-tambah so itu. Ada kok caranya. Ya kan, dorang dulu ini perjanjian barunya tidak ada Matius sampai Wahyu. Kisah Rasul belum ada catatannya. Kok dorang melakukan cara perjanjian baru. Dorang sekarang perjanjian baru ada. Dijelaskan dengan lengkap. Dan orang selalu mau supaya orang jadi terpesona. Oh kenapa ya? Mesti pakai kain merah. Aduh kasih yang susah Jo. Mesti pakai patok. Aduh kasih yang. Usir setan ini mesti pakai patok. Kong ambil Fanta kong sirang. Fanta kan merah jadi sama dengan darah. Aduh kasih yang. Ini tahu di mana DP ayat. Kali lagi ya bayangkan. Tuh. Baru tuh segala doa Yabes. Dulunya ndak ada catatan doa Bapa kami. Dorang dengar Yesus ajar. Cukup. Sekarang orang ada DP catatan. Doa Yabes yang ndak pernah diulang. Sekarang doa Yabes yang didoakan akhir ibadah. Coba lihat kalau betul. Tuh, kalau ndak betul tuh kita ndak bilang. Tuh, saudara lihat tuh. Nah, kong ini apa dang ini DP maksud? Saya bilang ke saudara, Yesus Natal belum terjadi, Yabes selama lahir bahkan selama mati. Yesus belum lahir sebagai manusia. Dengar baik-baik. Waktu murid-murid tanya, guru ajarkan kami berdoa. Ada doa Yabes dan selama ada kitab Tawarikh. Baca aja tuh doa Yabes, kan menyenangkan. Doa Yabes suruh berlimpah-limpah mintanya. Yesus berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Cukup menurut Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih setengah piring, berarti engkau cukup setengah piring. Jangan golojo. Nah kalau Tuhan kasih lebih, siapa tahu Tuhan bermaksud berbagi pada tetangga. Kan begitu saudara. Jangan kuat rakus. Saudara. Ini orang selalu sudah biasa tuh. Semua mesti berlimpah-limpah. Kalau nyandak berlimpah-limpah, nyandak wow. Yang berlimpah-limpah itu apa? Kebajikan, pengenalan akan Allah, ketekunan, kesalehan. Penguasaan diri.
kasih kepada saudara-saudara, maupun terakhir kasih kepada semua orang, agape. Itu tuh mesti berlimpah-limpah. Gitu saudara. Mau kasih contoh lemar nanti sebentar kalau soalnya ada live. Oh begitu, iya begitu. Yang kau tahu. Kan ini itu yang saya doakan. Tuhan, ini kasih sampai dunia ini saya mesti akui. Tuhan, tambahkan kasih itu padaku. Tambahkan kasih itu kepada. Begitu kan. Karena bayangkan kasih kepada saudara-saudara. Tidak cukup. Kasih kepada semua orang. Kasih kepada saudara-saudara maksudnya saudara seiman. Lalu kasih kepada semua orang. Siapapun termasuk musuhmu. Itu tuh kasih kepada semua orang ya saudara. Jadi mesti orang Kristen. Enggak. Termasuk orang yang menganiaya kamu. Berkati. Jangan mengutuk. Itu Yesus yang bilang. Jangan kutuk. Dorang kok so pantas dikutuk. Aduh. Yang bilang Yesus kok. Stop saudara, itu tidak ada doa kutuk-kutuk yang tidak ada. Biar sakit hati saudara berdoa. Berkatilah dia Tuhan. Belum tulus tidak apa-apa. Besok ulang. Berkatilah dia Tuhan. Belum tulus. Sampai saudara tulus. Iya saudara. Saya pengalaman kok. Ya, mengalaminya maksudnya. Bukan pengalaman, mengalaminya. Mula-mula. Mau sama yang pada orang. Tuhan, belum tuh donda baking pak kita ini. Semua banyak sekali baking sakit hati. Lalu bagaimana bicara? Saya mulai berlutut. Belum sanggup bilang pada orang. Berlutut dulu Tuhan. Berkatilah mereka. Mulai cuma DP nama. 1, 2. Iya. Waktu itu didoakan terus. Kemudian. Baku dapat yang dorang. Kita bisa rangkul pada orang. Loh kok bisa? Coba kok saudara. Loh ini firman Tuhan. Jangan tewaskan kejahatan dengan kejahatan. Tewaskan dengan kebaikan. Yang tewaskan saudara-saudara. Semua bikin tajang peda. Bukan. Yang sampai angkot tuh lebih dulu mati. Masuk neraka. Kenapa? Kau pergi dengan dosa. Loh Yesus yang bilang ya. Bayangkan. Sedangkan memberi persembahan. Tuh, Yesus bilang. Waktu kau hendak meletakkan persembahan. Lalu kau ingat. Sesuatu di hati saudaramu. Tinggalkan dulu persembahanmu. Kong aku pergi berdamai. Bayangkan. Artinya ibadahmu masih nol. Waktu saudara belum minta maaf. Belum mengampuni yang salah. Minta maaf kalau kita yang salah. Mari kalau ada orang yang salah kita yang mesti kasih ampun. Kan begitu. Kalau enggak doa dan ibadah saya tidak diterima Tuhan. Saudara pikir kok gampang. Kecuali kalau saudara marah pak kita karena saya membicarakan dan menerapkan kebenaran. Dan saya dibenci. Loh gini mau bikin apa? Yang engkau benci bukan kita tanah Tuhan. Yang empunya kebenaran itu. Kalau itu malah Petrus bilang apa? Kepada Simon. Dia bilang apa? Binasalah kau dengan uangmu. Kok Simon dah minta maaf? Nyanda. Petrus yang minta maaf Pak Simon? Nyanda. Aduh ini kok terlalu kasar. Ya ampun, kita belum pernah bilang, binasalah kamu. Belum pernah bilang begitu, padahal so salah. Petrus bilang begitu dan Petrus tidak salah. Petrus yang tidak usah minta maaf. Yang terjadi Simon justru yang bilang, aduh tolong doakan
supaya yang kau katakan tidak terjadi padaku. Nah itu baru tuh orang mengerti. Simon bukan gano. Simon langsung, aduh ternyata aku mengerikan seperti itu ya Petrus. Kita hati seperti itu ya. Apa kok mana tuh ayat supaya maksudnya ada DP bukti yang ini pendeta ini karang-karang. Tuh. Semua kan ada DP ayat. Jadi bukan kita ada baca menurut buku mana begitu tuh. Tafsiran mana ada ini Alkitab. Tuh, lihat. Coba lihat DP ayat sebelumnya. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Jangan tambah-tambah ya. Cuma ada tumpang tangan. Bukan ada sirang tepung. Gerap-gerap. Oleh karena rasulnya menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang. Untung tuh Petrus dapat duit ya. Boleh beli panada, Pak Pop. Dia menawarkan uang. Kok Petrus bilang apa? Tetapi Petrus berkata kepada Simon, Simon ini kasih yang orang baru bertobat, baru baptis. Semangat iko. Petrus bajalang ke mana iko. Ya. Kok kenapa Petrus kata-kata pak orang baru? Apa? Binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau. Jadi bukan cuma dia binasa, dia pedoi binasa. Aduh, bayangkan saudara. Petrus keras. Kong abis itu Petrus bilang, maaf nih Simon, maaf. Atau gimana? Tidak ada. Ini kalau kebenaran. Kalau kebenaran sedang bicarakan apa saudara? Yesus mencambuk mereka, kong Yesus yang minta maaf. Yesus bicara khotbah dengan keras, kong Yesus yang minta maaf karena orang-orang itu sudah pulang. Aduh saudara, ya. Ini ya, sikap radikal sebenarnya terhadap kebenaran. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Kong apa? Bayangkan ini. Petrus berkata-kata, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ini kurang keras toh? Kong? Jadi bertobatlah dari kejahatanmu. Simon kan sudah bertobat kong baptis. Ini dapat suruh bertobat ulang. Marnya dapat suruh baptis ya. Cuma suruh bertobat. Bertobat dilakukan setiap waktu. Kalau bertobat cuma waktu itu kau sekarang ini sedang hidup dalam dosa berarti. Bertobat itu setiap waktu. Ya. Waktu saudara sadar kau sedang ada dalam kesalahan, bertobat. Kalau besok ada mikir, bertobat. Oh Tuhan, ampun Pak kita. Ampun Tuhan kita so salah. Begitu. Itu tuh bertobat. Oh, so sadar, menyesal. Kemudian berhenti berdosa. Oh, sudah kok so bertobat. Nah, besok kan so bertobat kalau maring. Nah, gimana? Bertobat itu berhenti dari apa yang kau lakukan itu tuh bertobat. Oh, sadar, minta ampun Pak Tuhan, kau berhenti. Jauhkan dirimu dari keadaan itu. Nah gitu, itu berbeda nama orang bertobat. Kalau jatuh ulang, bertobat ulang. Dari sini kan saudara lihat. Simon sudah dibaptis. Nyonya tidak ada waktu itu baptisan yang dilakukan sebelum bertobat. Orang bertobat dulu baru baptis. Sekarang dapat suruh bertobat ulang. Kepada gembala Efesus, Yesus bilang bertobat. So gembala dia dapat suruh bertobat. Aduh makanya saudara. Itu orang ngegampangkan masuk surga. Pasti masuk surga. Ngana tuh so baptis. Bodoh sekali. Ini Alkitab sudah sangat jelas. Dan orang salah terus ini kenapa saudara? Karena orang tuh yang tidak suka baca ini Alkitab. Tidak suka mendengarkan khotbah.
Apa kesukaanmu? So itu ganti kesukaanmu. Ternyata apa? Ada banyak hal yang ternyata orangnya tidak mengerti. Oh. Supaya orangnya tidak terus tinggal dalam keadaan yang salah. Bertobat dari kejahatanmu. Berdoa kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Coba, itu tuh cara bertobat. Cara minta ampun. BP Hambak cuma berkati kami, berkati kami. Berkati bagaimana? Kalau engkau so bertobat, berhenti dari berbuat dosa. Engkau sedang minta tuh berkat so datang padamu. Berkat terbesar apa? Diampuni. Coba saudara, ini semakin saudara mengasihi Tuhan, semakin saudara mengenal Tuhan, saudara sadar, oh iya ternyata betul berkat terbesar adalah aku diampuni dosaku. Ya, Yesus mati disalib karena orang berdosa. Itu tuh akibat dosa, maut. Jadi orang diampuni, itu lebih mahal dari uang triliunan rupiah. Masa? Tuhan bilang apa? Apa gunanya kamu mendapatkan seisi dunia tapi kamu binasa? Tuh, jadi waktu orang diampuni lebih mahal dari isi dunia. Kong isi dunia berapa? Berapa triliun? Tak terhitung dengan orang pedoi. Tanin tahu kalau itu berapa? Kalau diuangkan. Karena belum ada orang yang memiliki isi dunia, toh? Ada orang yang punya isi dunia, nada. Jadi tidak ada orang sebenarnya yang lebih kaya dari orang yang memiliki kebenaran di dalam Yesus. Tidak ada. Coba taruh dan sadari hidupmu. Orang ini sangat berlimpah. Kaya kekayaan menurut Alkitab. Menurut kebenaran. Gitu. Belum ada tuh orang yang punya dunia. Orang punya Tuhan. Tuhan yang menciptakan dunia. Dia yang bilang memiliki dia lebih dari orang memiliki dunia ini. Berarti orang paling kaya. Nah gitu. Kau mau minta apa leh? Kalau so paling kaya kau minta apa leh? Coba kan. Coba kalau orang ini rakus. So terlalu so banyak sekali orang lain. Tuhan apa yang bisa aku persembahkan kepadamu? Orang memiliki semua yang menyebabkan kemudian kita diterima hidup kekal selama-lamanya. Kalau begitu ini ayat terakhir. 2 Tesalonika 2 ayat 9-10. Mana itu? 2 Tesalonika atau 1? 2 Tesalonika. Oke, mari orang baca sama-sama. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujizat palsu. Hebat toh, hebat. Waduh, spektakuler. Waduh, orang semua penyakit pokoknya datang jumpa dia. Lihat. Apa? Mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Ada ya orang yang harus binasa. Bukankah Allah mengasihi dunia? Mengasihi semua manusia. Kenapa mereka harus binasa? Bayangkan Alkitab pakai kata ini, harus binasa. Ada alasannya. Karena mereka tidak menerima dan tidak tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Yang dapat menyelamatkan kita bukan uangmu. Saya enggak tahu kalau masih ada orang lebih kaya dari Elon Musk. Ada ya? Dengan kekayaan mereka, mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka. Yang bilang Alkitab, kalau saudara adalah
milik Yesus, saudara lebih percaya ini daripada pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh orang-orang kaya di luar sana. Kaya menurut mereka. Kalau orang kaya menurut pernyataan Alkitab. Nah, jadi yang menyelamatkan kita apa? Menerima dan mengasihi kebenaran. Kebenaran yang menyelamatkan kita. Maka seharusnya orang yang tahu kebenaranlah. Kebenaran adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Terima dan kasihi kebenaran itu. Karena kalau tidak, coba orang lihat. Kong di Petrus apa dek? Ada enggak? Apa? Coba saudara lihat. Kalau orang itu tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran, padahal cuma kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara lihat apa? Ayat 11, coba. 3. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kepadamu sudah dibuktikan ini kebenaran, ini dusta. Engkau tetap percaya dusta. Harusnya dengar. Ini alasannya. Berarti kau memang sudah ditetapkan untuk binasa. Hanya ada orang takut. Saudara yang tidak percaya. Saudara yang, kita kok percaya ada surga dan neraka. Oh ya, tapi kalau kau tidak takut artinya kau juga tidak percaya ada neraka. Cuma orang yang tidak bilang dengan kata-kata. Orang yang takut, yang tahu ada neraka, dia akan hidupi kebenaran itu. Terima, lalu mengasihi kebenaran. Mengasihi kebenaran bagaimana? Hidupi, taati kebenaran yang kau tahu itu. Itu berbeda kau mengasihi kebenaran. Karena kalau tidak, apa? Tuhan yang mendatangkan kesesatan atasmu. No, kalau Tuhan yang mendatangkan kesesatan atasmu, siapa tuh mau tolong? Siapa? Saudara pikir saudara ada dengar firman Tuhan. Oh ini kok firman Tuhan yang benar. Biar kita tidur kita tetap ada dalam kebenaran. Dia ada di gereja, dia sudah sono. Dan dia selalu berpikir kita ada dalam kebenaran. Ya ampun. Akhirnya saudara apa? Percaya akan dusta kok apa? Ada lele Petrus. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran, yang suka akan kejahatan. Kasih yang Tuhan. Kalau sesat, ya nanti kurang mau dihukum toh. Kenapa mereka sesat? Karena tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Padahal cuma kebenaran yang dapat menyelamatkan orang itu. Kalau tidak, kau akan tersesat. Siapa yang bikin kau tersesat? Tuhan kasih biar. Saudara tahu enggak? Saudara dari sesat, lalu dipimpin datang kepada kebenaran. Loh, itu kasih karunia. Allah menganugerahkan ini kepadamu. Harusnya hargai. Hormati Tuhan untuk kebesaran kasih-Nya. Ya. Jangan justru akhirnya ada di dalam kebenaran, tapi karena kau terus saja mengabaikan kebenaran itu, akhirnya saudara lebih percaya dusta. Tahu-tahu itu yang ada di bukti ayat. Ini kok orang apa yang biarnya tidak terbukti di ayat. Ini kok tersirat. Ya udah. Sudah ini. So lebih percaya dusta. Oh begini kasih yang orang kebenaran yang selama ini orang dapat no. Ini orang doktrin. Aku mau percaya siapa doktrin? Biar siapa dia? Kalau Alkitab yang bilang harusnya kalah biar orang itu siapa? Sudah ingat Martin Luther? Berani. Berani. Dia berdiri dia apa? Taruh dia pedalil di depan pintu. Berani mati. Bayangkan sekian waktu orang menganggap begini sudah cukup. Begini itu kebenaran. Martin Luther datang. Salah itu. Ini tuh benar. Ini orang benci ini. Tuh. Saudara. Kebenaran.
Ini sekarang karena orang ini so lahir dan so besar, so lebih saudara-saudara yang jemaat so lahir dari oma opa yang semua sudah so di dalam Tuhan semua. So, orang mau tahu apa tuh pengorbanan terhadap kebenaran? Dan saudara tidak tahu dulu orang-orang ya untuk mengalahkan apa yang sudah berabad-abad diyakini sebagai kebenaran. Ini orang, oh Tuhan, masa kong ini orang-orang tidak boleh baca Alkitab. Akhirnya orang ini tahu apa itu kebenaran. Oh, dia mesti bertindak untuk memberitahu. Ini kebenaran yang selama ini kalian tidak pernah tahu. Ya, tidak pernah diberitahu. Dia mesti berdiri atas kebenaran itu. Dan itu artinya apa? Bukan cuma korbankan reputasi. Itu rela berarti kehilangan nyawa. Tahu? Saya membicarakan kebenaran walau sedikit orang yang menyukainya. Kok kita mau bilang apa? Makanya saya bilang saya mau hidup seolah-olah kita so di sorga. Ini kebenaran yang harusnya saya sampaikan. Suka atau tidak, dorang mau dengar atau nyanda, kebenaran adalah kebenaran dan kebenaran harus disampaikan. Tuh. Mau dibenci orang-orang, ya ampun. Sanat orang lain bayangkan saudara. Masuk penjara karena kebenaran. Dibunuh karena kebenaran. Baru orangnya tidak suka. Aduh, belum le masuk penjara. Baru wih, segala rupa juga pikir. Baru begitu toh. Lain kali datang jatuh jengkel. Iya saudara pikirnya. Coba aja saudara bilang pas saudara anak. Tentang kebenaran kau dia mau dengar. Kalau dia masih kecil ya kenapa? Berdiri situ ngana nanti mama bagi dengan cambok. Kau mau dengar tuh kebenaran. Itu memang kata waktu dorang so dewasa so susah tuh orang mau bikin begitu. So itu waktu dorang kecil diajar begitu saja. Lain kali setelah dorang dewasa dorang bikin keputusan sendiri. Tuh. Saya bilang kepada saudara, lu orang sepengalaman. Diajar apa anak-anak bikin lain. No, kalau yang diajar kebenaran saja ternyata bisa membelot, bisa nyandak mau dengar. Apalagi yang memang sengaja tidak diajarkan kebenaran. Kong, yang penting dorang pi sekolah kong ada ijazah. Aduh kasihan Yang penting dorang dapat doi. Aduh, ini semua tuh yang penting itu nyandak penting ternyata. Nanti kalau so mati, nanti kalau so setengah mati baru ternyata koteknya ndak penting. Baru engkau tahu. Bilang yang penting itu Tuhan dan kebenarannya. Dan kau tidak mau dengar tuh. Saudara mau suka dengar tuh kalau Tuhan sudah juga Yesus jangan bilang. Tuh. Bayangkan kalau Petrus binasalah kau dengan uangmu. Toh, biasanya kiranya uangmu dengan engkau. Aduh Tuhan tolong. Kan ngeri sebenarnya ya. Tapi kalau saudara ini mau dengar ya cuma itu tuh kita dapat bilang. Selebihnya saudara dan Tuhan. Tuh, saudara tadi kita mati-matian berdoa. Tuhan, kong apa kita mau sampaikan hari ini? Saya tidak berharap yang lain. Engkau hadir dan nyatakan isi hatimu untuk kami. Dan ini yang dinyatakan kepada saudara. Mari orang berdiri.